Tapi kalau menurut saya sih lebih baik itu mediasi selesai. Pak Jokowinya juga negarawan kan, ya memaafkan rakyat kan. Roy Suryonya juga udah gitu, Roy Suryo dan teman-temannya. Ini kan mau dibawa ke pengadilan internasional kalau nggak salah ya. Kemarin tuh katanya, menurut saya sih nggak perlu sampai ke sana ya. Nah, saya tetap berpegang namanya ijazah yang ngeluarin ya universitas itu udah bilang asli ya udah gitu. Kalau saya ya, menurut saya gitu. Cashflow seperti apa ya? Iya, kalau menurut saya sih seharusnya sudah selesai. Karena ya UGM-nya udah bilang begitu, kecuali UGM-nya kemudian berubah pikiran gitu. Enggak asli tuh, waktu itu salah tuh. Nah, itu kan repot juga. Kalau sampai begitu ya bisa-bisa rakyat meminta UGM dibubarkan karena dianggap memberikan dokumen palsu yang akhirnya digunakan orang untuk daftar jadi kepala daerah, daftar presiden. Tapi kalau menurut saya sih setelah UGM-nya selesai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hukum pidana dan juga sedikit pengetahuan tentang politik. Jadi kita sama-sama orang awam jangan mudah terpancing dengan provokasi ataupun sekedar opini yang disampaikan oleh public figure, meskipun itu seorang pakar sekalipun. Kemarin saya mendengar pernyataan dari Bang Hensat Hendry Satrio, analis komunikasi politik. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya apa sih yang dituntut oleh Roy Suryo CS itu. Barreskrim sudah menyampaikan bahwa ijazah Jokowi itu identik dengan pembanding atau bisa dianggap asli. Kemudian menurut Mas Hensat ini, sebenarnya kasus ini sudah seharusnya selesai ketika UGM telah menyatakan bahwa Pak Jokowi itu memang kuliah di sana, kemudian juga lulus juga dari UGM. Sebenarnya itu lebih kuat menurut Mas Hensat pernyataan dari UGM bahwa kasus ini sebenarnya sudah selesai. Bahkan ada rencana katanya untuk membawa ke Mahkamah Internasional. Kata Mas Hensat itu terlalu berlebihan. Harusnya ini bisa diselesaikan secara mediasi. Saya kurang sependapat ya dengan pernyataan Mas Hensat ini, meskipun beliau juga seorang pakar. Mari kita coba kupas satu persatu. Roy Suryo ini memang bukan pakar telematika. Lebih tepatnya ya sesuai dengan jurusan yang diambilnya. Roy Suryo ini adalah pakar komunikasi. Dia sangat tahu betul karakter masyarakat Indonesia, khususnya netizen Indonesia yang kepo dan mudah untuk dibuat atau mudah diombang-ambingkan melalui opini-opini yang kelihatannya sangat cerdas dan berkualitas. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang tidak membumi, yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Itu Roy Suryo sangat memahami itu. Oke, mari kita coba kupas pernyataan dari Mas Hensat ini. Sebenarnya apakah tujuan dari Roy Suryo itu? Itu kayaknya yang perlu kita coba kupas ya. Karena Roy Suryo sendiri sepertinya sengaja merahasiakan ini. Karena apa? Masih banyak langkah-langkah yang akan diambil. Coba kita kupas, kita telanjangi langkah-langkah apa kira-kira nanti yang akan dilakukan oleh Roy Suryo CS. Yang pertama-tama kita bahas dulu pernyataan dari Guru Besar Hukum Pidana UGM, Bapak Markus Priyogunarto. Jadi dalam kasus atau dalam hukum pidana ini menyangkut polemik ijazah Pak Jokowi ini ada dua istilah. Yang pertama adalah membuat palsu dan yang kedua adalah memalsukan. Keduanya adalah tindak pidana, tetapi ini berbeda. Yang pertama, yang dimaksud membuat palsu, ini harus saya baca ya supaya tidak keliru, yaitu dokumen asli tidak pernah ada, namun pelaku membuat seolah-olah ada dan asli. Yang kedua adalah memalsukan. Jadi sebenarnya dokumen asli itu ada, tetapi karena hilang atau rusak,
kemudian si pelaku melakukan perbuatan untuk membuat atau mengadakan seakan-akan dokumen asli itu ada, tidak hilang atau tidak rusak. Pelaku membuat seakan-akan ada, atau mungkin gampangnya mereplika atau mencetak ulang. Kemarin saya juga menonton pernyataan Roy Suryo di closing statementnya bersama ini pengacara dari terlapor, saya kurang tahu namanya, tapi kayaknya itu yang disebut si Tompel. Yang pertama, Roy Suryo menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim itu belum transparan, karena dia punya acuan harus berapa hal yang harus dicek. Misalkan tinta itu ada 7 poin yang harus dicek. Tetapi pernyataan dari kuasa hukum ini yang sangat menarik, yaitu si Tompel ini kayaknya menyatakan cukup Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya saja, masalah ini selesai. Saya yakin itu pernyataan yang memancing ya. Jadi sebenarnya tidak akan pernah selesai. Oke, mari kita cermati satu persatu. Kalaupun ijazah itu yang dipertanyakan dan ingin mereka itu Pak Jokowi menunjukkan, berarti mereka sebenarnya ingin tahu apakah Pak Jokowi itu punya ijazah atau tidak. Ini poin yang berbeda. Jadi dari pernyataan UGM itu sepertinya kalau soal Pak Jokowi pernah kuliah di UGM, Roy Suryo CS itu mengakui. Tetapi untuk yang masalah lulusnya itu kayaknya mereka meragukan. Jadi ketika dikeluarkan atau ditunjukkan ijazah aslinya oleh Pak Jokowi itu kepada Roy Suryo, menurut saya ini pasti tidak selesai. Karena apa? Mereka akan menyiapkan langkah berikutnya. Yang pertama, kalau tidak menunjukkan, mereka akan bilang bahwa Pak Jokowi itu memang tidak pernah punya ijazah. Yang artinya seperti poin yang disampaikan oleh Pak Markus Priyo tadi, termasuk membuat palsu, dokumen aslinya tidak pernah ada. Tetapi kalau Pak Jokowi nanti menunjukkan, Roy Suryo CS pasti akan masuk ke klausa yang kedua tadi, mencoba mencari celah yang poin kedua tadi, yaitu memalsukan dokumennya. Ijazah Pak Jokowi atau skripsi Pak Jokowi itu hilang atau rusak, tetapi seolah-olah Pak Jokowi telah membuat salinannya tanpa meminta secara resmi ke pihak UGM. Kayaknya celah itulah yang akan dimanfaatkan Roy Suryo CS. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hensat tadi, saya jawab di sini bahwa tujuannya adalah itu tadi. Jadi memang sengaja Roy Suryo tidak menunjukkan tujuan sebenarnya. Ya karena apa? Nanti langkah-langkahnya ketahuan. Makanya hari ini saya telanjangi kira-kira langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh Roy Suryo. Seperti pernyataannya kemarin, kayaknya bertentangan sekali dengan pernyataan dari kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya cukup bilang masalah ini selesai bila Pak Jokowi menunjukkan. Tapi tanpa sadar, kayaknya lupa, Roy Suryo juga menyampaikan dia akan mencoba meneliti berdasarkan poin-poin tadi. Kemudian ada bercak di lembar yang difoto ijazah Pak Jokowi itu, dia mencurigai itu adalah kopian. Jadi itu tinta hasil replika, itu ada cipratan di pojok, itu dia mencurigai begitu. Pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Roy Suryo, apakah Anda itu lembaga yang kredibel atau seorang yang kredibel yang mempunyai kewenangan untuk menguji secara forensik? Setahu saya Roy Suryo bukan ahli atau pakar forensik yang punya lisensi. Mungkin yang satunya itu yang punya. Jadi menurut saya apapun yang dilakukan selama itu bukan dilakukan oleh laboratorium forensik yang independen, ya tentu saja saya tidak akan mengakui. Kalau diteliti sendiri oleh Roy Suryo CS, ya pasti tentunya tidak akan objektif. Jadi teman-teman, hari ini kita bisa belajar sedikit tentang masalah hukum. Jadi yang pertama, Roy Suryo pasti akan masih banyak melakukan tindakan-tindakan, karena yang pertama dia tahu bahwa inilah yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Roy Suryo tahu bahwa masyarakat atau netizen Indonesia itu adalah orang yang kepo, orang yang suka dengan gimmick. Yang kedua, memang kita harus akui bahwa Roy Suryo itu cerdas. Dia adalah pakar komunikasi, dan setahu saya
dari hal-hal ini kayaknya dia sudah tahu celah-celah hukum mana yang akan coba terus untuk dikejar, yaitu dia akan masuk ke poin membuat palsu atau memalsukan. Langsung saja saya bantah di sini pernyataan siapapun yang bilang bahwa dengan menunjukkan ijazah Pak Jokowi mau menunjukkan ijazahnya, itu tidak menyelesaikan masalah. Jika menunjukkan itu hanya satu saja yang terselesaikan, yaitu Pak Jokowi punya ijazah. Tapi masih ada celah lagi, yaitu benarkah yang dipegang Pak Jokowi itu ijazah asli, atau masuk dalam tadi membuat palsu, ternyata dokumennya tidak pernah ada, tidak pernah lulus Pak Jokowi, tapi membuat ijazah seakan-akan lulus. Yang kedua, memang pernah lulus, punya dokumen, tapi dokumennya hilang, kemudian dibuatkan keliruannya. Pasti itulah yang nanti akan dikejar oleh Roy JS. Semoga video singkat ini bisa mencerahkan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.